Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ketika seorang lelaki masuk masjid kencing di Masjid Nabawi jamaah, yang sholat di sana 1000 kali dari sholat di Masjid Nurul Iman, kencing di pojokan masjid. Kira-kira kalau ada yang kencing di pojokan Masjid Nurul Iman nih, apa yang akan kita lakukan? Subhanallah. Sahabat ketika melihat peristiwa itu marah mereka, bahkan ingin memukul orang ini. Apa kata Rasulullah SAW? Da'u, biarkan dia. La tuzrimu, jangan kencingnya diputus. Jangan kencing diputus, bukan ketika dia kencing, kencing di luar, enggak. Malah suruh biarin sama Nabi sampai selesai, sampai habis kencingnya. Subhanallah. Setelah selesai kencing, dipanggil sama Rasulullah SAW. Rasul ngomong dengan baik-baik. Ini rumah Allah untuk zikir, untuk sholat. Nggak boleh di rumah Allah kencing kayak gitu. Tadi teman-temanku, kata Rasul kepada orang Badui ini, dia mau mengasih pelajaran sama engkau. Akhirnya karena kebaikan Rasul, orang ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tatkala dia mendapatkan berita kalau sahabat-sahabat tadi mau ngasih pelajaran sama dia, dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmatku kepadaku dan kepada Muhammad saja, yang lainnya gak usah dikasih, ya Allah. Subhanallah. Karena dia mau dikasih pelajaran sama sahabat-sahabat. Tapi itulah, kita membalas dengan kebaikan, orang akan balik jadi baik yang awalnya dia mungkin berbuat buruk. Sahabat yang niat nih datang kepada Rasul SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Bayangkan, orang kalau kita ngomong nih setan nih, masa minta izin berzina, nggak tahu zina haram gitu. Dia tahu hukumnya haram, maka dari itu dia datang untuk meminta izin agar bisa berzina. Sama para sahabat mengatakan mah. Lalu Rasul SAW mengatakan, udnu, sini kau mendekat kepadaku. Kemudian Rasul pendekatan dari hati ke hati. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, atardahu li ummi, apa kau mau ibumu dizinain? Ya enggak Rasul. Apa kau mau anakmu dizinain? Enggak. Adikmu kau mau dizinain? Enggak. Bibimu mau dizinain? Enggak. Orang juga enggak mau ibunya dizinain, anaknya dizinain. Karena kita berzina, kalau seorang berzina dengan siapa dia? Dengan anaknya macan? Enggak, sama anaknya manusia. Sebagaimana kita enggak suka ibu kita ada yang berzina dengan ibu kita, ada yang berzina dengan adik kita, sama bibi kita, sama anak kita, maka kita harus membenci berzina. Akhirnya Rasulullah SAW menepuk dada sahabat ini, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, bersihkan hatinya dan jaga kemaluan dia. Subhanallah. Akhirnya sahabat ini mengatakan, tidak ada perbuatan yang lebih aku benci daripada zina. Udah habis ya ma. Tapi yang terakhir nih, kisah Thumamah. Thumamah ini salah seorang pemuka orang-orang kafir yang benci dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tertangkap oleh para sahabat, maka dibawa ke Madinah. Diikat di Masjid Nabawi, di tiang Masjid Nabawi diikat. Tiap hari dia ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat para sahabat sholat di masjid. Kemudian Rasul setiap lewat itu mau sholat, didatengin Thumamah ini. Ma indaka ya Thumamah, apa yang kau miliki wahai Thumamah? Maka Thumamah mengatakan, indi khair ya Muhammad, aku memiliki banyak kebaikan wahai Muhammad. In taqtulni taqtul dzadamin, kalau kau membunuh aku, maka yang kau bunuh adalah darah yang terhormat. Memang dia orang terhormat di kaumnya. Wa in tun'im ala syakin, tapi kalau kau membebaskan aku, maka sebenarnya kau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kemudian wa in kunta turidul mal, kalau kau kepingin harta,
Fasal minhu ma syi'ta. Berapa kau minta aku kasih? Karena dia orang kaya di kampungnya. Maka Rasul ketika mendengarkan ucapan itu ditinggal, beliau sholat ya. Terus besok dijumpain lagi sama Rasul SAW. Rasul tanya lagi, ma indak ya Thumama, apa yang kau miliki wahai Thumama? Kembali dia mengatakan, ma qultu lak, apa yang telah aku ucapkan kemarin. Kalau kau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Ditinggal lagi sama Rasul SAW. Akhirnya keesokan harinya, hari ketiga, Thumamah ini hari ketiga kan di situ hidup melihat Rasul SAW, melihat para sahabat. Rasul datang lagi hari ketiga mengatakan, ma indak ya Thumamah, apa yang kau miliki wahai Thumamah? Thumamah mengatakan, indi ma qultu laka, apa yang sudah aku sebutkan kemarin itu yang aku miliki. Nabi SAW mengatakan, atliqu Thumamah, bebaskan Thumamah, suruh dia pulang. Suruh dia pulang. Dia cuma punya 3 pilihan, nggak ada masuk Islam. Pilihannya apa? Dibunuh silahkan, dibebaskan tanpa tebusan, atau dibebaskan dengan tebusan harta. Rasulullah udahlah, bebaskan dia, suruh pulang. Akhirnya Thumamah dibebaskan, dia tidak pulang jemaah. Dia berangkat ke sebuah tempat yang dekat masjid, ada air di sana, ke kebun, dia mandi di sana. Thumma dakhala al-masjid. Kemudian dia masuk ke Masjid Nabawi. Dia menyumpai Rasulullah SAW untuk mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia masuk ke masjid, disuruh pulang malah masuk ke Masjid Nabawi. Subhanallah, akhlak Rasulullah SAW. Kemudian Thumamah mengatakan, ya Muhammad, wallah, wahai Muhammad, demi Allah, ma kana 'alal ardi wajhun abghada ilayya min wajhi. Tidak ada wajah di muka bumi ini yang lebih aku benci daripada wajah. Kemudian dia mengatakan, faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh ilayya. Sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Kemudian dia mengatakan, wallahi ma kana dinun abghada ilayya min dinik. Demi Allah, tidak ada agama yang lebih aku benci daripada agamamu. Faqad asbaha dinuka ahabbud din ilayya. Sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Baru 3 hari kumpul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, wallahi ma kana baladun abghadu ilayya min baladik. Demi Allah, tidak ada negeri yang lebih aku benci daripada negerimu ini. Sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Subhanallah. Kemudian Thumamah cerita, wahai Rasulullah, aku ketika ditangkap oleh pasukanmu itu, aku kepingin berangkat umroh. Orang-orang Arab berangkat umroh mereka di atas agama Nabi Ibrahim sudah bercampur dengan kesyirikan. Tapi dia Utsman mengatakan, aku waktu itu mau berangkat umroh tapi ditangkap sama pasukanmu. Famadza tara? Terus pendapatmu gimana? Apa aku umroh atau balik ke negerinya? Rasul memberikan kabar gembira kepada dia, lalu mengatakan, berangkatlah kau umroh. Berangkat umroh Thumamah. Kita lihat sikap dia bagaimana bisa berubah dari yang sangat membenci menjadi sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kota Mekah, orang-orang Mekah sudah mendengar keislaman Thumamah. Kenapa kok mereka mendengar? Karena Thumamah ini tokoh utama di masyarakatnya, pemimpin di masyarakatnya Thumamah. Jadi kalau orang seperti itu masuk Islam, maka beritanya akan cepat tersebar. Orang-orang kafir mengatakan kepada Thumamah, sabaud, kau murtad kau dari agama. Apa kata Thumamah? La, aku enggak murtad. Walakin aslamtu ma'a Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku masuk Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Thumamah ketika diancam sama orang-orang kafir, dia mengatakan, wala wallahi la ya'tikum minal yamama habbatu hintah. Demi Allah, tidak akan sampai ke Mekah ini satu butir gandum pun, hatta ya'dzana fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad memberikan izin untuk sampai hintah itu ke sini. Subhanallah. Dia memboikot penduduk Mekah, jemaah. Karena orang Mekah mau dapat gandum dari mana?
Dapatnya dari luar kota Mekah, dan penghasil gandum terkenal adalah Yamamah. Maka subhanallah, akhirnya Rasulullah SAW melihat Mekah kelaparan. Bayangkan, penduduk Mekah itu pernah memboikot Rasulullah SAW hampir 3 bulan, 3 tahun. Sampai sahabat itu makan daun-daunan. Ketika ada kesempatan untuk memboikot penduduk Mekah, Rasul tidak memboikot mereka sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika penaklukan kota Mekah ditaklukkan, kota Mekah jamaah, yang mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membantai para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menaklukkan kota Mekah, beliau mengatakan, idhabu fa antumut talaqa, kalian bebas semua, silahkan kalian pergi, alaihi salatu wassalam. Begitulah bagaimana kita menghadapi syaitan dari bangsa manusia. Musuh dari bangsa manusia ini, kita harus dengan membalasnya dengan cara yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.